dari tahun 1328 sakit. Nah, sakit dapat diobati lagi, sembuh, nah, sembuh. Tapi gitu lagi, sakit lagi. nah, sakit lagi. Akhirnya seperti rajanya sendiri akhirnya diracun. Prabu Janegara akhirnya diracun sama Pak Tabib Ratanca tadi. Diracun, ya diracun. Karena mungkin sakit hati, kebetulan dia sakit. Nah, kebetulan dia sakit. So, mau operasi bisul, mau operasi bisul, tapi justru yang diberikan obat, susu minum obat. Tapi enggak, tapi obat itu racun, Mas. Itu racun. Untuk membunuh. Untuk membunuh. Tapi racun yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemangke malih kali Sekar Media. Melanjutaken critanipun tewasnya Mahapatih Halayudha dan pemberontakan Rakuti. Niku ya napa? Ya, nggih. Terima kasih sebelumnya kepada Sekar Media, juga kepada sedulur semua Sekar Media. Sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah gugurnya atau tewasnya Halayudha dan tewasnya Rakuti, pemberontakan Rakuti, itu keadaan sudah normal kembali. Sang raja juga sudah kembali pulang dari pengungsian dari Desa Dander menuju ke kota raja Majapahit dengan selamat. Dan setelah itu mereka seperti Gajah Mada itu sudah diberi jabatan yang agak tinggi. Tadinya cuma kepala regu, akhirnya bisa menjadi senopati. Nah, jadi senopati. Dereng Mahapatih nggih. Dereng Trimapati. Gajah Mada ini menjadi senopati 2 periode. Dari zamannya Jayanegara sampai ke Tribhuwana Tunggadewi. 2 raja. Nah, 2 raja. Bahkan kalau sudah sampai ke Hayam kan udah jadi patih. Mahapatih. Mahapatih. Bukan patih, tapi Mahapatih yang agak. Jadi udah patih agung kan. Tapi belum ke situ. Tapi setelah semuanya udah normal, tapi kan ketentraman waktu itu belum ada. Ketentraman belum ada. Mungkin ya masih ada huru-hara, masih ada gitu. Karena sang raja sendiri masih seperti yang dulu. Nggih, sifatnya niku. Sebenarnya yang dulu masih belum sembuh. Tasih sering main perempuan gitu. Dan juga jarang ke keraton sendiri masih jarang. Malah yang di Istana Kepompongan. Istana Kepompongan tempatnya putri-putri persembahan itu. Gimana bisa maju kalau rajanya seperti itu? Padahal kalau dari situasi waktu itu sebetulnya Majapahit bisa cepat berkembang, bisa maju karena punya pelabuhan yang besar. Di Tuban, di Canggu itu.
Sebetulnya kalau kerajaan dimanapun kerajaan itu setiap kalau ada yang punya pelabuhan pasti maju, gitu. Pasti maju. Kan nggak ada pemasukan dari pajak nih. Dari pajak dari luar. Nah. Terus Jaya Negara ini kurang memperhatikan ekonomi kerakyatannya pun kurang. Nah. Akhirnya pada tahun 1321 kedatangan lagi pasukan dari Mongolia. Kembali lagi ke Jawa. Itu tetap dari dinasti Yuan. Nah, jadi tetap dari sang Kubilaikan, Kaisar Kubilaikan Cina. Menyerang ke Majapahit. Tapi waktu itu Majapahit sudah tidak lagi seperti yang Singasari. Sudah besar, udah punya kekuatan yang cukup waktu itu untuk menghadapi Cina. Akhirnya juga bisa diusir. Cina bisa diusir lagi dari bumi Majapahit. Artinya kalah lagi. Terulang kembali kekalahan yang dari tahun ya 2 kali udah kekalahan dari tahun 1293 terulang kembali ke 1321. Tapi lambat laun jarak 4 tahun kemudian damai, Mas. Kalau Cina damai. Majapahit dengan Cina damai. Pakai utusan, yaitu pakai duta agung yang bernama Aditya Warman. Niku mboten jajahan malih. Pun mboten malih. Damai, Bang. Dari udah berintis lagi, terus ekonominya ini sudah bekerja sama. Yang diutus sebagai duta agung waktu itu Aditya Warman, masih sepupunya Prabu Jaya Negara sendiri. Kan panglima besarnya waktu itu Aditya Warman, sedangkan wakilnya Gajah Mada. Betul wakilnya. Aditya Warman. Nah, iya begitu. Jadi mungkin diperkirakan sudah tenang ini kan. Negara sudah tenang. Sudah tenang, diperkirakan sudah tenang gitu aja. Tapi seperti yang tadi, lagi-lagi kayak sang raja ini selain main perempuan juga ada penyakit. Sakit-sakitan juga. Tapi penyakitnya ya bisul terus itu. Nanti bisul hilang satu, tumbuh lagi satu lagi. Disembuhkan satu, tumbuh lagi. Ya, Raja Jaya Negara ini yang digoda, perempuan-perempuan yang digoda itu justru orang dekatnya. Seperti istrinya Tabib Tanca, Ratanca lengkapnya ya. Iya, Ratanca. Terus istrinya Gajah Mada sendiri. Yang paling merasa sakit hati itu Ratanca. Kalau Gajah Mada tidak diperlihatkan, sakit hatinya tidak diperlihatkan. Itu nanti baru diperlihatkan. Dibiarkan terus. Maksudnya digoda itu istrinya atau digoda? Iya, istrinya digoda. Ini digoda, mau diundang, kadang mau dianu, ya dilecehkan kadang. Dilecehkan. Bukan menghormati kan? Nah, tidak menghormati istri sebagai petinggi kerajaan. Kalau Jaya Negaranya sendiri kan mentang-mentang punya kekuasaan dia. Nah, dia semena-mena. Dari tahun 1328 sakit dapat diobati lagi, sembuh, tapi gitu lagi, sakit lagi. Akhirnya seperti rajanya sendiri akhirnya diracun. Prabu Jaya Negara akhirnya diracun sama Pak Tabib Ratanca tadi. Diracun karena mungkin sakit hati. Kebetulan dia sakit. Nah, kebetulan dia sakit. Mau operasi bisul. Tapi justru yang diberikan obat, susu minum obat. Tapi obat itu racun, Mas. Itu racun.
untuk membunuh. Tapi racun yang mematikan. Sekarang kalau racun yang paling cepat kalau itu kan tabib kan macam-macam racunnya. Bisa diambil dari bisanya ular kobra. Nah, 1 tetes 2 tetes aja udah berangkat udah. Mulai zaman dulu memang sudah ada. Memang sudah ada racun. Nah, selanjutnya waktu pembunuhan itu, pembunuhan sang raja diketahui memang udah diketahui sama Gajah Mada. Gajah Belum memang udah tahu rencana itu, memang udah tahu. Kalau Tabib Ratanca mau meracuni sudah tahu. Udah tahu. Nah, artinya Gajah Mada ini langsung membunuh Tabib Ratanca tanpa diadili. Terus Tabib Ratanca dibunuh Pati Gajah Mada nih. Langsung dibunuh Gajah Mada di tempat itu juga. Nah, ini menandakan karena Tabib Ratanca ini dibunuh oleh Gajah Mada, dihukum Gajah Mada tanpa peradilan. Itu artinya begini, Gajah Mada aslinya juga terlibat dalam pembunuhan sang raja. Terlibat. Karena kalau melihat membunuhnya, cara menghukumnya Tabib Ratanca, ini kan harusnya diadili. Nah, tapi kalau seandainya diadili, Ratanca harus mengaku yang nyuruh ini, begitu. Napa jenenge sing ngengkeng nggih Mahapati Gajah Mada? Udah direncanakan. Udah direncanakan. Makanya langsung dibunuh. Tabib Ratanca. Tanpa peradilan. Tanpa ditangkap, enggak bisa ditangkap, langsung dibunuh di situ aja, pakai kerisnya. Kalau sudah terbunuh, udah nggak ada saksi-saksi, udah nggak ada kan? Udah ada saksi-saksi. Sang raja mati. Sang raja tewas di tangannya siapa? Empu Ratanca. Tabib Ratanca pakai dengan racun, dan Tabib Ratanca sendiri juga mati juga di tangannya Gajah Mada. Pemerintahan terus berlanjut digantikan oleh adiknya. Niku langsung gantos raja ngoten. Langsung gantos, besoknya gantos. Karena sebelumnya adiknya sudah jadi ratu di Daha. Akhirnya dipindah. Sinten niku? Adiknya Jayanegara. Tapi lain ibu. Lain ibu. Yang langsung dari keturunan Prabu Kertanegara Singasari. Tribhuwana Tunggadewi. Lanjutkan istri. Iya, istri. Jadi Majapahit ini 2 kali Mas dipimpin raja perempuan. Nah itu. Terus di pemimpinan dari Tribhuwana Tunggadewi waktu itu maju pesat. Sae maju pesat. Karena perekonomian waktu itu sudah tertata, perdagangan berjalan lancar, dari luar negeri, dalam negeri, perdagangan yang saling bergantian berdagang itu lancar semua. Pasukan giat nih. Pasukan udah siap. Dan waktu itu Dharma Putra udah nggak ada. Gantos Bayangkara semua. Nah, pasukan Bayangkara, ada lagi pasukan yang khusus untuk pasukan biasa ada. Tapi yang Dharma Putra tadi ditarik oleh Gajah Mada. Dari Gajah Mada supaya diganti prajurit Bayangkara untuk memperkuat keraton tadi. Atas waktu itu prajuritnya pun kuat nih, prajurit Majapahit udah kuat, pasukannya udah kuat waktu itu. Nah, udah matang. Jadi pemimpinan walaupun perempuan, Tribhuwana Tunggadewi waktu itu yang dipakaikan taktiknya kakeknya, Kertanegara. Prabu Kertanegara. Selain kuat, kan didampingi oleh panglima-panglima yang mumpuni seperti sepupunya sendiri, seperti Aditya Warman sama Gajah Mada. Nah, akhirnya jelang beberapa tahun kemudian tetap ada apalagi pemberontakan dalam negeri nih. Di dalam negeri, pemberontakan dalam negeri. Tapi pemberontakannya di daerah timur. Keta Sadeng.
Kita Sadeng. Nah, pemberontakan kita Sadeng. Waktu itu dipimpin langsung pasukan Majapahit, yang memimpin langsung Aditya Warman. Aditya Warman didamping sama Gajah Mada. Pemberontakan sebentar aja mas waktu itu dapat dipadamkan sama Aditya Warman. Akhirnya kembali lagi Aditya Warman sampai ke Majapahit, menata kembali, dan di situ Majapahit ini sudah mulai merangkak, mulai maju lah gitu. Walaupun belum masa keemasan, tapi sudah maju, karena melihat dari tata kotanya sudah rapi mas, sudah rapi waktu itu. Perdagangan nggih pun sae. Perdagangan sae. Hingga seperti kayak raja-raja sebelumnya. Karena mungkin raja-raja yang sebelumnya tadi yang mungkin dianggap tidak adil. Tidak adil, kamu mungkin salah milih raja gitu. Pimpinan pasukan seperti petinggi kerajaan itu. Sejak mulai dari Raden Wijaya. Seperti yang diceritakan itu kayak diceritakan Ranggalawe. Nah, Ranggalawe itu seharusnya dulu yang dipilihkan Lembu Sura. Nah, seandainya mungkin kalau yang udah jadi patih Lembu Sura mungkin kayak Alayuda nggak sampai membabi buta. Nggak sampai seperti itu nih. Nggak sampai membabi buta. Karena waktu itu yang penentang utama waktu itu yang seperti Ranggalawe, Lembu Sura itu. Ratu Tribuana tuh gak ada ini, aku gak ada apa namanya ini kok memang Putra jalan no bojo gak ada. Akhirnya waktu beliau menjabat sebagai raja, posisi belum punya suami. Oh, status raja itu dari gak ada suami gitu. Belum punya suami. Sampai punya suami pun dia tetap jadi raja. Suaminya nggak mau. Maksudnya? Nggak mau jadi raja suaminya. Tetap Tribuana Tunggadewi. Tetap Tribuana Tunggadewi. Karena tetap melanjutkan terah Rajasa tadi mas. Nah, melanjutkan terah Rajasa. Sedangkan Pangeran Kudamerta ini suaminya. Kudamerta. Pangeran Kudamerta suaminya dari Wengker. Nah, dan dari Wengker ini akhirnya mempunyai putra. Nah, nanti yang akhirnya jadi raja Prabu Hanyangwuruk itu. Walaupun beliau sudah mempunyai suaminya tetap berada di Daha. Diri. Diri. Nggak mau menjadi raja di Majapahit. Tetap lanjutkan terahnya Rajasa tadi. Rajasa kan Kertanegara tadi. Rajasa itu terah dari Ken Arok. Dari Ken Arok. Singasari. Jadi Majapahit ini udah mulai berkembang. Di zaman Tribuana Tunggadewi udah mulai memperluas kekuasaan. Pertama ke arah timur dulu, sampai ke Sadeng, Banyuwangi, Bali. Nah, Bali waktu itu masih kuat mas, masih kuat udah kuat. Majapahit udah pikir-pikir mau nyerang Bali. Nah, waktu itu Bali nggih pun ada kerajaan namanya di Singaraja. Singamaraja. Singaraja. Bali itu kerajaannya kuat mas. Saking kuatnya Majapahit pikir dua kali. Mau menyerangi. Akhirnya ke barat dulu, ke daerah Sunda, daerah Sunda, Sumatera. Nah, Sumatera ini kan yang terkenal kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang terkenal kerajaannya kan Balaputra Dewa itu kan. Itu kan masih keturunan dari kerajaan Mataram kuno. Nah, pendirinya Sriwijaya. Terus memperluas sampai ke Sumatera. Akhirnya pasukan kembali lagi. Di sini dulu. Jadi karena
ada apa? Tribhuwana Tunggadewi mempunyai anak kecil. Nah, mempunyai anak kecil. Akhirnya ditunda dulu penyerangan ke luar daerah, khususnya luar Jawa. Jadi fokus ke dalam negeri. Majapahit yang Majapahit sendiri. Tapi cuma ya itu Majapahit ini dari pertama berdiri sampai ke raja yang ketiga atau dari yang Tribhuwana Tunggadewi ini memang udah terjadi pemberontakan terus menerus tapi ya dianggap benar ngomong perang saudara. Mulai pertama berdiri ini Raden Kertanegara Raden Wijaya itu pemberontakan terus menerus terjadi. Terus Tribhuwana Tunggadewi itu raja kedua raja ketiga. Raja ketiga. Yang Raden Wijaya Kertanegara. Yang pertama Raden Wijaya Jayanegara Tribhuwana. Terus nanti ada Mas. Ini kita bahas juga Raden Wijaya terahnya Rajasa dengan Brawijaya V ini ada sambungannya apa enggak? Kan gitu. Nanti kita bahas ke episode berikutnya. Ini perlu biar supaya nyambung. Dulur Sekar Media ini tahu semua. Mboten maksudnya niku napa wae, Bang? Mulai dari Raden Wijaya ngatus Tribhuwana Tunggadewi niku enten 100 tahun bener. Masa pemerintahan Majapahit. Hampir 100 tahun. Pertama berdiri Majapahit tahun 1293. Nah, sampai tahun 1309 Raden Wijaya meninggal. Nah, Prabu Sanggerma Wijaya meninggal, digantikan anaknya Prabu Jayanegara dari tahun 1309 sampai tahun 1328. Berapa tahun jadi raja? Wow. Ya, jadi udah berapa tahun? 28 tahun. 28 tahun dengan 35 tahun. Jadi dari Raden Wijaya ke raja ketiga dari Tribhuwana Tunggadewi baru 33 tahun. Belum ada 50 tahun belum ada. Karena sampai Majapahit ini kan 300 tahun Mas, tapi 12 raja sampai ke 12 raja baru runtuh kan gitu. Setelah 12 raja nanti baru yang namanya hilang tani bumi gitu. Nah, cuma menariknya Majapahit ini raja baru tapi bisa maju pesat dengan raja perempuan Tribhuwana Tunggadewi. Raja perempuan, karena yang dipakai strateginya kakeknya. Kakeknya ini kan punya ambisi memperluas kekuasaan, bukan cuma Jawa, tapi sampai ke luar Jawa, bahkan kalau bila perlu sampai ke luar negeri. Kalau cita-citanya Kertanegara kan begitu. Mungkin seperti Tribhuwana Tunggadewi ini pernah diceritai, didongengin sama ibunya. Jadi ibunya kan Gayatri, putri Kertanegara yang paling bungsu. Nah, yang paling bungsu Gayatri. Itu yang permaisurinya. Nah, dan Jayanegara, Prabu Jayanegara ini terbunuh mungkin juga karena hasil perbuatannya lah, mungkin yang gitu. Karena sering menyakiti rakyatnya, sering menyakiti penggawa-penggawanya. Kena karmanya sendiri. Juga matinya juga di tangan tabib pribadinya. Ada Ratanca ini tabib keraton, Mas. Orang yang paling dekat Paling dekat. Juga temannya Rakuti. Teman dekatnya Rakuti juga, sahabatnya Rakuti yang ini. Tabib Ratanca. Tapi diajak berontak dia nggak mau waktu itu. Sang tabib nggak mau diajak berontak. Dia lebih memilih setia kepada raja. Boten lek
Kali-kali ini panggah berontak mati. Cuma yang kayak seperti Rasmi yang ikut, sahabatnya yang membantu pemberontakan waktu itu Rasmi. Sebenarnya Rasmi itu nggak bisa perang, dia butuh buku, dia punya cita-cita ingin jadi cendekiawan. Nah itu. Nopo niku keturunan Tribhuwana Tunggadewi namung setunggal ayam buruk tok nih. Setunggal ayam buruk tok. Nah nanti ayam buruk karena istrinya banyak, selirnya banyak, anak-anak dari selir banyak. Nanti timbul pemberontakan seperti perang Paregreg, barang itu nanti ada. Itu yang ke episode berikutnya. Sementara pemirsa Sekar Media, sementara itu dulu. Nah dan saya ucapkan terima kasih waktu dan tempatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.